Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa kembali di Jejak Semesta 65. Pada kesempatan ini, sebelum kita lanjut, saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, selalu mendapat rahmat dan karunia agung dari Tuhan pencipta semesta alam. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan hadirkan satu kolom atau esai begitu dari seorang kolumnis penulis yang amat terkenal di berbagai media, namanya Alex Wibisono. Beliau ada pemerhati soal-soal kemanusiaan, soal-soal sosial politik dan lain sebagainya. Kali ini beliau kembali mengulas tentang Anies Rashid Baswedan dan karya-karyanya. Dia dengan memberi judul di dalam tulisannya, Anies Baswedan, salahmu apa sih? Nah, tentu gambaran ini adalah dia akan mengarahkan mencari masalah kenapa dia selalu dijegal oleh para rejim ini, ya, pada masa-masa kemarin ini. Sekarang ini agak ini, tapi bukan berarti bahwa upaya itu telah selesai, tapi masih ada saja karena Demokrat sampai sekarang masih disandra. Di mana Demokrat adalah salah satu kunci bisa Anies lolos atau tidak di Pilpres yang akan datang bila pada Mahkamah Agung akan datang memutus bahwa pemenangnya adalah kelompok Agus Yudhoyono, bukan penggugat yang sudah kalah 16 kali, Pak Muldoko yang diduga juga tidak punya KTA, tapi kenapa bisa mau calon sebagai ketua Partai Demokrat? Heran juga kita. Nah, Alex Wibisono mencoba memotret ini dalam sebuah tulisan esai ringan. Kita coba bacakan dan kita ambil dari Gelora Media pada tanggal yang dimuat pada tanggal 30 Juli 2023 yang lalu. Dia membuka kalimat dengan heran. Mungkin ini kata yang paling tepat untuk menggambarkan segala upaya penjegalan Anies Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta. Gubernur sah DKI Jakarta. Trotoar yang Anies bangun di DKI pada dibongkarin. Belum semua sih, tapi sudah dimulai. Untung rakyat protes, proyek pembongkaran trotoar gagal. Trotoar itu untuk para pejalan kaki loh, supaya mereka nyaman dan membiasakan jalan kaki, sehat dan mengurangi polusi udara. Ekonomi lagi. Kagak pakai biaya. Kenapa lu bongkar-bongkar bro? Kayak kurang kerjaan aja. Ya itu gubernur ini, gubernur boneka yang diangkat oleh Jokowi untuk menggantikan pejabat, ya kan, pilkadanya ditunda. Ya inilah cara rejim Jokowi supaya mereka bisa semua level dikasih pejabat, gubernur maupun bupati, biar mereka kangkangi, tanda petik ya, mengaturnya. Dan mereka tidak punya legitimasi dari rakyat sama sekali. Coba Jokowi ini heran ya, orang tidak demokratis ya, alasan untuk menseragamkan biar satu ditunda ke seragam seluruh Indonesia 2024, maka dipasanglah pejabat-pejabat di mana-mana sebagai kaki tangannya. Liciknya luar biasa memang. Kita lanjut. Jalur sepeda di DKI sekarang sudah banyak dijadikan tempat praktik parkir mobil liar dan semrawut. Karena dibiarkan, ya pasti semrawut. Kagak ada penertiban. Ini ibu kota loh bro. Ibu kota negara besar bernama Indonesia, jangan dibiarin semrawut. Eko Park Tebet, Taman Sari nan Indah, buat keluarga sekarang dipagar. Kalau alasan bisa dicari, ruang yang sedianya terbuka jadi tertutup dong. Kagak asik katanya. Jakarta International Stadium atau lebih dikenal dengan nama JIS harus direnovasi. Apa yang mau direnovasi? Katanya bus besar buat angkut pemain kagak bisa masuk lah. Videonya juga beredar dan viral. Kalau bus besar buat angkut pemain-pemain masuk, masih kurang besar lagi. Mau bus tingkat 5? Ya kagak ada bro, kagak ada. Aneh-aneh aja loh ini katanya. Makanya imajinasi jangan liar, mau ikut pilpres pakai otak-atik JIS. Kagak seksi bro, yang ada malah pada hilang simpati sama lu.
Masih banyak cara lain untuk kampanye bro. Renovasi JIS bukan tempat kampanye yang tepat. Katanya rumput di JIS kagak standar FIFA ya. Itu kata FIFA atau kata lu? Lu datangkan tukang rumput. Ketika ditanya tentang rumput JIS, jawabnya dia kagak paham. Bukan ahli tentang jenis rumput JIS. Loh, ini gimana bro? Kagak paham, suruh ganti. Berabe bro, proyek lagi, kurang kenyang katanya. Parkir JIS kagak cukup buat kendaraan penonton. Gue kasih tahu lu, desain stadion modern itu pakai transportasi umum bro. Makanya dibuat di luar jalur kereta, ada busway. Proses MRT juga arahnya ke situ. Aduh, kok cara berpikirnya ketinggalan banget. Modern dikit lah. Kenapa? Ya ini memang disengaja bro. Ini memang disengaja. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura ini karena hati yang busuk, supaya mencoba untuk mengorek-ngorek kekurangan. Kalau ada kurangnya apa yang dibikin oleh Anies, itu yang dikerjakannya, dikoreknya, diviralkan, macam-macam untuk jatuhkan Anies. Itu loh bro. Sekarang lagi ramai nama Jaklingko mau diganti, namanya Mikrotrans. Apa urgensinya bro? Mau hilangin nama Anies Baswedan, mau hapus jejak Anies Baswedan di DKI. Di tempat yang ada nama Anies Baswedan, hapus segera. Tuh lihat beberapa lapangan, nama Anies Baswedan sudah pada hilang dari tembok lapangan. Padahal cuma tulisan diresmikan oleh Anies Rashid Baswedan. Memang rejim sekarang Jokowi dan kaki tangannya, inilah apa ya? Mereka sebetulnya apa ya? Orang tidak ingin orang lain punya nama, walaupun dia yang bangun gitu ya, dia yang resmikin gitu. Rusak memang ini rejim ini, DKI maupun di rejim ini memang. Maka kemudian orang mengatakan ini kerjaan seperti orang-orang PKI atau komunis yang mereka pernah mengalami dulu di masa-masa PKI, masih ada di lingkaran kekuasaan Soekarno. Gue cuma menempatkan Soekarno apa adanya aja, karena dia juga banyak kesalahannya, banyak bajingannya. Tapi bukan seperti kelompok sana yang muja-muja Soekarno seakan tidak banyak salahnya. Saya Soekarno menempatkan Soekarno. Proklamasi itu bukan cuma dia. Negara dia tidak pernah masuk hutan kok. Tidak pernah nembak Belanda atau Portugis atau Inggris. Dia cuma ucapkan kata-kata. Itu pun bukan cuma dia, banyak orang. Ya jangan terlalu muja lah. Soekarno ya udahlah, kita berucapkan terima kasih karena ada dia. Dia ada salah satu dari ratusan bahkan mungkin ribuan tokoh seluruh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan jutaan rakyat yang mati kan, tembak menengah dengan Belanda, melawan Belanda dan lain sebagainya. Nah, jadi udahlah. Ini kayak apa? Saya bersimpati amat sama Soeharto. Cuma ini kan rejim ini kan pengen gitu, nah pokoknya Soekarno aja, orang lain nggak boleh. Padahal dungu, presidennya aja nggak tahu apa-apa. Anies, gue mau nanya nih sama lu, mereka melakukan ini semua karena benci atau karena takut sama lu? Lu pasti balik nanya, loh kok nanya ke gue? Mereka yang melakukan, nanya dong sama mereka, bukan nanya sama gue. Udah sukses penonton membludak, untung pula dicari-cari juga kesalahannya, apalagi kalau ampe utang pasti bingung digoreng habis. JIS juga gitu nasibnya, megah pakai teknologi termodern satu-satunya di Indonesia, dicari-cari juga di kekurangannya, mau diaudit pula, mau bikin tim investigasi segala, Ntar ada semut lewat di JIS, bisa-bisa dijadikan alasan bongkar JIS, masak karena semut lewat. JIS mau dibongkar, ya kawanan semut pasti ketawa geli. Kawanan semut ketawa loh, Angga. Ya, lu pasti pada heran dengan kelakuan macam ini. Tapi begitulah adanya, sebuah tontonan yang kagak enak dilihat. Buat rakyat Jakarta kagak nyaman. Anies,
Gue saran nih, kalau entar lu jadi presiden harus bijak, kagak usah balas dendam. Gue tahu lu kagak punya potongan balas dendam. Lu seorang negarawan sejati, berpikir dan bertindak untuk bangsa dan negara. Itu lu punya karakter. Lu kuat, lu hebat. Partai lu dijegal sana sini agar lu kagak bisa nyapres. Kalau takdir lu jadi presiden, lu pasti jadi rakyat Indonesia menginginkan lu jadi presiden saat ini. Hanya lu yang punya potongan jadi presiden, hanya lu yang cocok jadi presiden. Tetap dan terus bersemangat Anies. Lu presiden RI 2024, 2029. Ini doa dan harapan rakyat Indonesia. Demikian Anies. Terima kasih wahai penonton, pengagum Anies, mendukung Anies, dan semua rakyat yang menonton channel ini. Saya titip harapan, jangan lupa lewatkan subscribe, tekan subscribe, tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.